Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Idewa Gede Angga Triadinata dengan NIM 20026120057. Kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Critical Care Medicine. Adapun topik pembahasan pada materi kali ini yang pertama yaitu Overview Critical Care Medicine. Yang kedua adalah High Care Unit. Yang ketiga adalah Intensive Care Unit. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai overview critical care medicine. Critical care medicine adalah salah satu spesialisasi medis yang bertugas menangani pasien kritis yang memiliki risiko atau sedang pemulihan dari kondisi yang mengancam nyawa. Critical care medicine dapat memberikan life support, monitoring invasif, resusitasi, dan perawatan akhir hidup pada pasien. Dokter dalam spesialisasi bidang ini sering disebut intensivis. Tim multidisiplin yang bekerja pada unit khusus yaitu ICU atau HCU. Perawatan intensif bergantung pada tim multidisiplin yang terdiri dari banyak profesional kesehatan, yaitu dokter, perawat, fisioterapi, terapis pernapasan, dan apoteker. Pasien akan dirawat di ICU jika kebutuhan medis pasien lebih besar daripada yang dapat disediakan oleh kamar rawat inap rumah sakit. Kebutuhan medis yang bisa didapat di ICU meliputi yang pertama, support tekanan darah pada kasus instabilitas kardiovaskular yang meliputi hipotensi dan hipertensi. Yang kedua adalah penanganan sepsis. Yang ketiga, penanganan aritmia jantung tertentu. Yang keempat, support ventilasi pada kasus gangguan pernafasan. Yang kelima, disupport disfungsi organ multiple. Dan yang keenam adalah monitoring pasca operasi mayor. Berikut akan saya jelaskan mengenai sejarah perkembangan critical care medicine. Pada tahun 1850, seorang perawat dari Inggris bernama Florence Nightingale mempelopori upaya memisahkan pasien yang terluka parah ke area sebelah pos perawatan di setiap bangsa dengan tujuan memudahkan pemantauan pasien. Lalu pada 1923, seorang ahli bedah saraf bernama Walter Dandy menciptakan 3 unit tempat tidur di Rumah Sakit Johns Hopkins, di mana pada unit ini ditempatkan perawat terlatih yang khusus merawat pasien pasca operasi bedah saraf yang sedang dalam kondisi kritis. Pada tahun 1952, seorang ahli anestesi Denmark bernama Ibsen terlibat dalam penanganan wabah polio di Copenhagen, di mana banyak penderita polio mengalami kelumpuhan pernapasan. Pada awalnya, penderita polio ditangani dengan ventilator tekanan negatif yang memiliki kelemahan yaitu tidak dapat melindungi paru-paru dari aspirasi sekresi. Lalu Ibsen mengembangkan ventilasi tekanan positif menggunakan intubasi trakea, namun oksigen dan udara masih dipompa secara manual. Selanjutnya, pada tahun yang sama, Carl Gunnar Engström mengembangkan ventilator kontrol volume tekanan positif yang tidak perlu dipompa secara manual, sehingga pada saat itu terjadi penurunan mortalitas wabah polio dari 90% menjadi 25%. Lalu pada tahun 1953, Ibsen mendirikan intensive care unit pertama dengan mengubah ruangan kelas siswa perawat di Rumah Sakit Kota Copenhagen. Penanganan pertama yang dilakukan pada unit ini adalah penanganan tetanus menggunakan obat penghambat neuromuskuler dan ventilasi terkontrol. Selanjutnya, pada tahun 1960, sumber daya perawatan intensif mulai dibawa ke ruangan pasien yang membutuhkan pemantauan, perawatan, dan sumber daya tambahan. Lalu dengan cepat mulai timbul gerakan membentuk lokasi tetap di mana sumber daya perawatan intensif dan petugas kesehatan tersedia untuk memberikan perawatan intensif yang baik. Lalu pada tahun 1962, pendirian unit perawatan intensif pertama Amerika di University of Pittsburgh. Lalu pada 1970, mulailah dibentuk Society of Critical Care Medicine. Monitoring pada ICU. Monitoring mengacu pada berbagai alat dan teknologi yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang kondisi pasien. Ini dapat mencakup tes untuk mengevaluasi aliran darah, pertukaran gas dalam tubuh, atau untuk menilai fungsi organ seperti jantung dan paru-paru. Secara umum ada 2 jenis pemantauan yang ada di ICU. Yang pertama adalah non-invasive monitoring, yang kedua invasive monitoring.
Non-invasif monitoring. Pemantauan non-invasif tidak memerlukan tusukan pada kulit dan biasanya tidak menimbulkan rasa sakit. Alat-alat ini lebih murah dan lebih mudah dilakukan dan lebih cepat menghasilkan. Adapun non-invasive monitoring yaitu vital sign, yaitu yang meliputi detak jantung, tekanan darah, laju pernapasan, suhu tubuh. Ekokardiogram untuk mengevaluasi fungsi dan struktur jantung. Elektroensefalografi untuk menilai aktivitas listrik otak. Elektrokardiogram untuk mendeteksi irama jantung yang tidak normal, gangguan elektrolit dan aliran darah koroner. Oximetri nadi untuk memantau kadar oksigen dalam darah. Kardiografi toraks, elektrik biopendens untuk memantau status cairan dan fungsi jantung. Ultrasonografi untuk mengevaluasi struktur internal termasuk jantung, paru-paru, kandungan empedu, hati, ginjal, gantung kemih, dan pembuluh darah. Invasif monitoring atau pemantauan invasif umumnya memberikan pengukuran yang lebih akurat, tetapi tes ini mungkin memerlukan pengambilan darah, menusuk kulit, dan bisa menyakitkan atau rasa tidak nyaman. Adapun beberapa tindakan invasif monitoring, yang pertama adalah arterial line, yang secara langsung memonitor tekanan darah dan mendapatkan pengukuran gas darah arteri. Yang kedua, pengambilan darah atau venipuncture untuk memantau berbagai komponen darah serta mengelola perawatan terapeutik. Yang ketiga, pemantauan tekanan intrakranial untuk menilai tekanan di dalam tengkorak dan di otak. Yang keempat, intravesikular manometri untuk menilai tekanan intraabdomen. Yang kelima, central line dan peripherally inserted central catheter untuk infus obat, cairan, atau nutrisi parenteral total. Bronkoskopi untuk melihat paru-paru dan saluran udara serta sampel cairan di dalam paru-paru. Lalu kateter arteripulmonalis untuk memantau fungsi jantung, volume darah, dan oksigenasi jaringan. Prosedur dan pengobatan pada ICU. Prosedur pengobatan pada ICU biasanya menggunakan pendekatan per sistem organ, di mana tindakannya dilakukan mulai dari sistem kardiovaskuler, sistem saraf pusat, sistem endokrin, sistem gastrointestinal, sistem hematologi, sistem integumen, sistem mikrobiologi, sistem ginjal, dan sistem respirasi. Pada sistem kardiovaskular, intervensi yang dilakukan yaitu adalah temporary cardiac pacing catheter untuk atrium ventricle atau dual chamber pacing. Lalu ada intra-aortic balloon pumping untuk menstabilkan pasien dengan shock kardiogemik. Lalu ada ventricular assist device untuk membantu fungsi ventrikel kiri, biasanya pada pasien dengan gagal jantung tahap lanjut. Selanjutnya pada sistem gastrointestinal dapat dilakukan feeding tube untuk nutrisi buatan. Lalu dapat dilakukan juga intubasi nasogastrik untuk memberikan nutrisi buatan dan mengeluarkan isi lambung dan usus. Lalu dapat dilakukan juga peritoneal aspiration atau levites untuk mengambil sampel cairan di rongga perut. Lalu pada sistem ginjal dapat dilakukan hemofiltrasi untuk kasus acute kidney injury. Pada sistem respirasi dapat dilakukan ventilasi mekanis untuk membantu pernapasan dan oksigenasi melalui endotracheal tube, tracheotomi atau sungkup muka. Dapat dilakukan juga toracentesis atau tube torakostomi untuk mengeluarkan cairan atau udara dalam rongga pleura. Lalu tindakan fisioterapi dan mobilisasi, yaitu intervensi mobilisasi dini untuk meningkatkan kekuatan otot. Adapun komplikasi yang umum terjadi di ICU, yang pertama yaitu adalah acute renal failure. Lalu yang kedua adalah catheter associated bloodstream infection. Lalu yang ketiga adalah catheter associated urinary stream infection. Yang keempat delirium. Yang kelima perdarahan gastrointestinal. Yang keenam pressure ulcer. Yang ketujuh adalah venous thromboembolism. Yang kedelapan ventilator associated pneumonia. Yang kesembilan ventilator induced barotrauma.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai HCU atau High Care Unit. HCU merupakan unit pelayanan di rumah sakit pada pasien yang memerlukan pengobatan, perawatan, dan observasi secara ketat dengan kondisi respirasi, hemodinamik, dan keselamatan yang stabil. Tingkat pelayanan HCU berada di antara ICU dan ruang rawat inap. Pasien tidak memerlukan perawatan ICU namun belum dapat dirawat di ruang rawat inap karena masih memerlukan observasi yang ketat. Adapun jenis-jenis HCU yang pertama yaitu adalah separated, conventional, atau freestanding HCU, merupakan HCU yang berdiri sendiri terpisah dari ICU. Lalu yang kedua adalah integrated HCU, merupakan HCU yang menjadi satu bagian dengan ICU. Yang ketiga adalah paralel HCU, merupakan HCU yang terletak bersebelahan dengan ICU untuk memudahkan koordinasi perpindahan pasien. Adapun susunan tim pelayanan HCU, yaitu yang pertama adalah koordinator, yang biasanya diwakilkan oleh dokter spesialis yang telah mengikuti pelatihan dasar-dasar ICU. Lalu untuk anggota, dapat terdiri dari dokter spesialis atau dokter yang telah mengikuti pelatihan metode hidup dasar. Dapat juga berasal dari perawat yang telah mengikuti pelatihan metode hidup dasar, serta dapat melakukan pemantauan menggunakan peralatan monitor. Adapun ruang lingkup pemantauan pasien oleh HCU, yang pertama adalah pemantauan tingkat kesadaran. Yang kedua, pemantauan fungsi respirasi dan sirkulasi dengan interval pemantauan minimal 4 jam atau disesuaikan dengan kondisi pasien. Yang ketiga, pemantauan oksigenasi menggunakan oximeter secara terus-menerus. Yang keempat, pemantauan keseimbangan cairan dengan interval waktu minimal 8 jam atau disesuaikan dengan keadaan pasien. Adapun tindakan medis dan asuhan keperawatan yang dilakukan oleh HCU, yang pertama adalah bantuan hidup dasar dan bantuan hidup lanjut, di mana terdiri dari RW, yaitu membebaskan jalan napas hingga intubasi endotrakeal. Yang kedua adalah breathing, melakukan bantuan pernapasan. Lalu circulation, melakukan resusitasi cairan, defibrilasi, dan RJP. Lalu tindakan medis selanjutnya adalah terapi oksigen, penggunaan obat-obatan untuk pemeliharaan, nutrisi enteral atau parenteral, fisioterapi, lalu yang terakhir adalah evaluasi seluruh tindakan dan pengobatan yang telah dilakukan. Berikut adalah alur pelayanan pada pasien HCU. Pasien HCU dapat berasal dari UGD, dapat berasal dari ICU, ruang operasi, atau dari ruang rawat inap. Adapun indikasi-indikasi berikut adalah yang pertama adalah indikasi masuk HCU. Yang pertama, pasien dengan gagal organ tunggal dengan risiko tinggi mengalami komplikasi. Selanjutnya, indikasi masuk HCU adalah pasien yang memerlukan perawatan perioperatif. Selanjutnya, indikasi keluar HCU yang pertama adalah pasien yang sudah stabil. Lalu, pasien dengan kondisi memburuk dan perlu dipindahkan ke ICU. Selanjutnya, indikasi tidak perlu masuk HCU. Yang pertama adalah pasien dengan fase terminal suatu penyakit seperti kanker. Yang kedua adalah pasien atau keluarga menolak masuk HCU atas dasar penolakan informed consent. Adapun contoh-contoh kasus indikasi masuk berdasarkan keluhan sistem organ sistem kardiovaskuler, yang pertama adalah infak miokard dengan hemodinamik stabil. Yang kedua, aritmia dengan hemodinamik stabil. Yang ketiga, aritmia yang memerlukan pacu jantung dengan hemodinamik stabil. Yang keempat, gagal jantung kongestif NYHA kelas 2 dan 2, kelas 1 dan 2. Lalu yang terakhir adalah hipertensi urgensi tanpa gagal organ target. Lalu pada sistem pernapasan, contoh indikasi masuk yang pertama adalah gangguan pernapasan yang memerlukan fisioterapi intensif. Lalu pada indikasi masuk sistem saraf, yaitu terjadi cedera kepala sedang, cedera kepala berat, atau stroke yang memerlukan pemeliharaan jalan napas. Lalu yang kedua, ada kasus cedera cervikal yang stabil.
Lalu indikasi masuk pada kasus sistem saluran pencernaan. Yang pertama yang dilihat adalah perdarahan saluran cerna bagian atas tanpa hipotensi ortostatik dan berespon terhadap terapi cairan. Lalu indikasi masuk pada kasus sistem endokrin yaitu diabetik ketoasidosis dengan infus insulin konstan. Adapun indikasi masuk pada kasus pembedahan yaitu pasien pasca operasi mayor dengan hemodinamik stabil namun masih memerlukan resusitasi cairan. Lalu pada kasus kebidanan kandungan, yang indikasi masuk HCU adalah preeklamsia pada kehamilan dan pasca melahirkan. Berikut adalah contoh gambar dari HCU atau High Care Unit. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ICU atau Intensive Care Unit. ICU merupakan salah satu unit dengan staf dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan, dan terapi pasien-pasien yang menderita penyakit atau penyulit yang mengancam nyawa atau berpotensi mengancam nyawa. ICU menyediakan sarana dan prasarana khusus yang dapat menunjang fungsi vital menggunakan keterampilan staf medik, perawat, atau petugas lain yang berpengalaman. Adapun ruang lingkup pelayanan ICU yang pertama adalah diagnosis dan penata laksanaan penyakit-penyakit akut yang mengancam nyawa dan dapat menimbulkan kematian dalam hitungan menit hingga beberapa hari. Yang kedua, memberikan support dan mengambil alih fungsi vital tubuh serta melakukan penata laksanaan penyebab dasar. Yang ketiga, pemantauan fungsi vital tubuh dan penata laksanaan terhadap komplikasi yang mungkin timbul. Yang keempat, memberi support psikologis pada pasien ICU. Terdapat dua struktur ICU. Yang pertama adalah unit tertutup dan yang kedua adalah unit terbuka. Unit tertutup merupakan di mana kondisi intensivis mengambil peran utama dalam penanganan semua pasien di ICU. Sedangkan pada unit terbuka, dokter utama yang mungkin atau mungkin bukan intensivis dapat berbeda untuk setiap pasien. Adapun indikasi pasien yang dirawat ICU, yang pertama adalah pasien yang memerlukan penanganan segera oleh tim intensive care. Yang kedua, pasien yang memerlukan pengelolaan fungsi sistem organ tubuh secara terkoordinasi dan berkelanjutan. Yang ketiga adalah pasien sakit kritis yang memerlukan pemantauan berkelanjutan dan tindakan segera untuk mencegah timbulnya dekompensasi fisiologis. Adapun kebutuhan pelayanan kesehatan pasien ICU, yaitu tindakan resusitasi yang meliputi dukungan fungsi vital seperti airway, breathing, circulation, fungsi otak, dan fungsi organ lain. Dilanjutkan dengan diagnosis dan terapi definitif. Adapun kriteria masuk ICU, yang pertama terdiri dari 3 prioritas. Yang pertama, prioritas 1 merupakan pasien sakit kritis tidak stabil yang memerlukan terapi intensif dan tertitrasi seperti ventilasi, infus obat vasoaktif, antiaritmia kontinu. Contohnya adalah pasien sepsis berat dan pasien pasca operasi toraks kardiovaskuler. Lalu kriteria masuk ICU prioritas 2 merupakan pasien yang memerlukan pemantauan ICU dan berisiko bila tidak mendapatkan terapi intensif. Contohnya adalah pasien acute renal failure dan pasien pasca pembedahan mayor. Lalu kriteria masuk ICU prioritas 3 adalah pasien sakit kritis tidak stabil dengan kemungkinan sembuh di ICU sangat kecil. Contoh adalah pasien kanker terminal dan pasien perikardial tamponade. Lalu adapun kriteria pengecualian untuk masuk ICU yang adalah pasien yang sewaktu-waktu dapat dikeluarkan dari ICU agar dapat digunakan oleh pasien prioritas 1, 2, 3 yang termasuk golongan ini, yaitu pasien yang menolak terapi tunjangan hidup agresif, pasien vegetatif permanen, dan pasien mati batang otak. Adapun kriteria keluar ICU adalah pasien dapat dipindahkan dari ICU berdasarkan pertimbangan medis oleh kepala ICU dan tim yang merawat pasien.
Berikut adalah gambar dari ruang ICU atau Intensive Care Unit. Jadi kesimpulannya, critical care medicine adalah salah satu spesialisasi medis yang bertugas menangani pasien kritis yang memiliki risiko sedang pemulihan dari kondisi yang mengancam nyawa. Lalu, HCU merupakan unit pelayanan di rumah sakit pada pasien yang memerlukan pengobatan, perawatan, dan observasi secara ketat dengan kondisi respirasi, hemodinamik, dan kesadaran yang stabil. Lalu, ICU merupakan salah satu unit dengan staf dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan, dan terapi pasien-pasien yang menderita penyakit atau penyakit yang mengancam nyawa atau berpotensi mengancam nyawa. Baik, sekian presentasi materi Critical Care Medicine saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Saya tutup dengan terima kasih dan Om Santi 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 Om.